Ketika Erlang menghadapi Sun Wukong, mereka terlibat dalam pertempuran sengit yang berlangsung lama. Keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa dan kemampuan untuk berubah wujud. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Fauzi di channel Austory. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh legendaris yang berasal dari mitologi Tiongkok, yaitu Sun Wukong. Dan tentunya kita berada di segmen sejarah seputar mitologi. Sun Wukong atau dikenal sebagai Raja Kera adalah tokoh legendaris dari novel klasik Tiongkok yang berjudul Journey to the West atau yang artinya perjalanan ke barat. Cerita ini ditulis oleh Wu Qing'an pada abad ke-16. Sun Wukong memiliki banyak sekali nama, termasuk Kera Suci dan Yuanzi atau biasa disebut anak dari langit. Dia ini dikenal karena kekuatan luar biasa, kecerdikan, dan kemampuannya dalam sihir. Sun Wukong lahir dari batu ajaib yang menyerap energi dari langit dan bumi di puncak gunung bunga dan buah atau biasa disebut Gunung Huapo. Suatu hari, batu tersebut terletak dan muncullah seekor kera yang sangat kuat dan cerdas. Kera tersebut kemudian menjadi pemimpin dari sekelompok kera dan mendapat gelar Raja Kera setelah menemukan air terjun tersembunyi yang menjadi tempat tinggal mereka. Namun, meskipun Sun Wukong adalah Raja Kera yang dihormati, dia merasa gelisah dan takut pada kematian. Keinginan Wukong untuk menemukan keabadian membawanya dalam perjalanan panjang untuk mencari guru yang bisa mengajarinya rahasia kehidupan abadi. Beberapa saat kemudian, Sun Wukong menemukan seorang guru Tao bernama Patriark Subhuti atau Patriark Subodhi. Ia mengajari Wukong banyak seni goib dan ilmu bela diri. Sun Wukong mempelajari 72 jenis perubahan dan kemampuan untuk melompati sejauh 54.000 km dalam sekali lompat. Setelah merasa dirinya cukup kuat, Sun Wukong kembali ke Gunung Bunga dan Buah untuk memulai menguasai senjata ajaib. Dia pergi ke Istana Naga di Laut Timur dan mendapat tongkat Ruyi Jingubang. Tongkat ini dapat mengubah ukuran sesuai kehendak pemiliknya. Dengan tongkat tersebut, Sun Wukong menjadi sangat kuat dan hampir tidak terkalahkan. Karena ketenarannya, para dewa di surga mulai khawatir akan kekuatan dan ambisi Sun Wukong. Untuk menenangkannya, Kaisar Giok mengundang Sun Wukong ke surga dan memberinya jabatan sebagai penjaga kuda surgawi. Namun, ketika Wukong menyadari bahwa posisi tersebut dianggap rendah dan hanya untuk membuatnya ia sibuk, ia marah dan kembali ke bumi. Sun Wukong kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Langit dan menantang otoritas surga. Ia mengumpulkan pasukan kera dan bersiap menyerang surga. Para dewa yang mengetahui itu langsung mengirimkan pasukan untuk melawannya. Tapi Wukong berhasil mengalahkan mereka semua. Tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya, bahkan jenderal surgawi terbaik sekalipun. Setelah Wukong memberontak melawan langit dan mengalahkan banyak dewa dan dewi, Kaisar Giok meminta bantuan kepada Erlang Shen untuk menangkap Sun Wukong. Erlang Shen adalah dewa yang terkenal dengan mata ketiganya yang disebut mata surgawi yang bisa melihat kebenaran dari segala ilusi. Ketika Erlang menghadapi Sun Wukong, mereka terlibat dalam pertempuran sengit yang berlangsung lama. Keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa dan kemampuan untuk berubah wujud. Dalam pertarungan ini, Sun Wukong menunjukkan kehebatannya dengan berubah menjadi berbagai makhluk untuk menghindari serangan Erlang.
Tapi dengan mata ketiganya, Erlang bisa melihat semua perubahan Wukong. Pada akhirnya, dengan bantuan dari dewa-dewa lain dan anjing surgawi milik Erlang, Sun Wukong akhirnya tertangkap. Setelah Sun Wukong menghancurkan sebagian besar tentara surga, para dewa-dewa meminta bantuan Buddha dari barat. Buddha datang dan menantang Sun Wukong dalam sebuah taruhan. Jika Sun Wukong bisa lompat keluar dari telapak tangan Buddha, dia akan diakui sebagai Raja Langit. Wukong yang penuh percaya diri langsung menerima tantangan ini. Dia melompat sejauh yang dia bisa. Dan ketika dia sampai di ujung, dia menemukan 5 pilar yang menandai akhir dari dunia. Namun ketika dia menuliskan namanya di salah satu pilar dan kembali ke tempat Buddha, Buddha menunjukkan bahwa pilar-pilar itu sebenarnya adalah jari-jari dari tangan Buddha. Dan sebenarnya Sun Wukong tidak pernah benar-benar meninggalkan telapak tangan Buddha. Menyadari kekalahannya, Sun Wukong berusaha melarikan diri, tapi Buddha menindihnya di bawah gunung 5 elemen sebagai hukuman. Dan di sana Sun Wukong tertangkap selama 500 tahun. Setelah 500 tahun, seorang biksu bernama Xuanzang atau Tang Sanzang, atau kalau disebut oleh orang dulu itu nyebutnya Chong Samchong ya guys ya. Nah, ia ini ditugaskan oleh Kaisar Tiongkok untuk pergi ke barat untuk mengambil kitab suci Buddha. Nah, mendengar hal itu, Bodhisattva Guanyin yang biasa dipanggil Dewi Kuan Im khawatir dengan keselamatan Xuanzang selama perjalanan. Ia lalu mencari pelindung untuk membantu Xuanzang. Dewi Kuan Im menemukan Wukong di bawah gunung 5 elemen dan meyakinkannya untuk bertobat dan melayani Xuanzang dalam perjalanan tersebut sebagai cara untuk menebus dosa-dosanya. Xuanzang membebaskan Sun Wukong dengan syarat bahwa Sun Wukong harus mematuhi semua perintahnya. Untuk memastikan kepatuhan Sun Wukong, Dewi Kuan Im memberinya ikat kepala emas yang bisa mengencangkan dan menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa jika Sun Wukong tidak patuh pada perintah Xuanzang. Meskipun awalnya Sun Wukong tidak senang dengan ikat kepala tersebut, akhirnya ia menerima perannya sebagai pelindung Xuanzang. Selama perjalanan ke barat, Sun Wukong bertindak sebagai pelindung utama Xuanzang. Mereka menghadapi banyak sekali rintangan mulai dari roh jahat, setan, hingga raja-raja yang ingin mencuri kekuatan Xuanzang. Wukong menggunakan kekuatan dan kecerdikannya untuk melawan semua ancaman ini. Dalam perjalanannya, mereka semua ini juga ditemani oleh 2 pengikut lain yang bernama Zubeizi atau yang biasa kita kenal dengan nama Cepat Kai. Ia merupakan mantan jenderal Sugawi yang dihukum menjadi siluman babi karena keserakahannya. Dan satu lagi adalah Shao Jing yang juga merupakan mantan pengawal surgawi yang dihukum karena menjatuhkan cawan kristal milik Ratu Surga. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, melalui kebijaksanaan Xuanzang dan kekuatan Sun Wukong serta kedua pengikutnya, mereka berhasil mencapai ke barat dan memperoleh kitab suci Buddha. Setelah kembali ke Tiongkok dengan kitab-kitab suci, Xuanzang, Sun Wukong, dan pengikut lainnya menerima penghargaan spiritual yang sangat tinggi. Sun Wukong akhirnya diangkat menjadi Buddha dan diberi gelar Buddha kemenangan melawan kesengsaraan. Kisah ini tidak hanya mengisahkan petualangan fisik, tetapi perjalanan spiritual menuju pencerahan dengan Sun Wukong sebagai simbol dari sifat manusia yang liar dan tidak terkendali yang akhirnya menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Ya guys, menurut kalian gimana guys cerita tentang mitologi Sun Wukong ini? Gua harap sih kalian paham ya dari cerita yang gue bahas hari ini. Mudah-mudahan ya kalian kalau punya pendapat ya komentar aja guys di bawah. Pokoknya kalian kalau punya cerita-cerita lain komen aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan. Pokoknya ya komen aja. Pengen cerita apa nanti gue bakal bahas. Mungkin segitu saja video dari gue. See you the next video. Bye bye.